Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi melanjutkan kajian yang kemarin untuk menjawab komentar atau pertanyaan dari saudara Kristen kita, ya. Ini merupakan kelanjutan kemarin. Jadi ini seri 2 tipe. Jadi kemarin seri 1 sudah, ini sekarang seri 2 dan ini akan menjadi seri tamat, seri terakhir, ya. Ada teman Kristen bingung, ya, makanya dia tanya karena dia bingung dengan Quran surat Yunus surat ke habis ini. Tolong ambil, carikan mana ini habis ini. Situ yang hitam. Ini loh. Ini ada yang hitam ini. Ada warna hitam. Quran surat Yunus, yaitu surat yang ke-10 nomornya 94. Surat 10 nomornya 94. Ini kajian kita. Aku minum dulu, ya. Kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya aku ulangi lagi supaya kalian lebih mudah untuk mengikutinya, ya. Itu dari huruf D, ya, teman Kristen kita yang mengajukan pertanyaan. Intinya kalau yang kemarin yang sudah kita bahas, teman kita itu bertanya, apakah Allah yang Maha Kuasa itu tidak mampu menjaga firman-Nya, di mana Islam itu mengimani kitab-kitab terdahulu itu juga sebagai kitabullah yang itu merupakan pendahulu dari Al-Quran. Dan aku sudah jelaskan, ya. Jadi sebelum nonton ini, ini seri kedua tamat, ya. Seri kedua tamat. Nampak sini, seri kedua tamat. Ini seri tamat, ya. Dan aku sudah jelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari saudara Kristen kita. Namun demikian ada yang perlu aku sampaikan. Aku menjelaskan itu dalam constraint yang ditanyakan, ya. Dan aku sudah jelaskan. Lalu kalau pertanyaan itu berkembang lagi, tentu aku tidak lagi tertarik untuk menjawabnya. Apalagi yang bertanya itu tidak mengerti tentang hal-hal yang dipertanyakan, ya, khususnya tentang hadis. Akan menjadi sulit bagi aku untuk menjelaskan posisi hadis ketika yang bertanya itu juga belum tahu tentang mustalah hadis. Itu agak sulit, gitu, ya. Kecuali yang bertanya itu mengerti tentang mustalah hadis, atau minimal cari dulu lah informasi tentang hadis itu bagaimana. Namun demikian, ya, secara sekilas sudah aku jelaskan bahwa hadis itu posisinya dia relatif. Maka kita harus tahu bagaimana cara kita mensikapi yang relatif itu. Boleh jadi hadis itu diterima oleh seseorang, bila boleh jadi ditolak oleh seseorang. Tidak demikian halnya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dia absolut. Jadi tidak ada ruang bagi setiap Islam untuk menolak Al-Quran.
Menolak hadis itu bukan berarti tidak percaya terhadap hadis, ya. Ini juga harus hati-hati. Sebagai contoh, aku tidak percaya terhadap hadis itu harus dipahami bahwa aku tidak percaya kalau itu hadisnya Kanjeng Nabi, maka aku tolak. Jadi bukan aku tidak percaya terhadap hadisnya Kanjeng Nabi, bukan. Tapi aku tidak percaya, atau aku meragukan kalau itu hadisnya Kanjeng Nabi. Ini beti ini ya, beda-beda tipis. Kalau kalian tidak paham ya jadi rancu ya. Misalkan gini aja lah supaya lebih simpel. Ada sebuah hadis, gampangannya gini lah. Gampangannya, kenapa aku pada posisi yang berpendapat Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, itu ya. Karena aku mengambil sikap ada sekian banyak hadis yang diklaim ya mengabarkan Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Itu aku tidak percaya kalau itu merupakan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad. Aku tidak percaya. Maka aku tolak. Ya. Itu tidak sama dengan aku menolak hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak sama, itu dua hal yang berbeda. Sebagai Muslim, tidak mungkin dia menolak hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan kajian-kajian Al-Quranku aja mengambil sebuah tema, kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul. Ini juga teks ini kalau dipaham, ada yang keliru juga memahami teks ini. Bukan berarti Al-Quran itu menurut sunnah daripada Rasul, bukan. Artinya kita memahami Al-Quran itu dengan mengambil jejak bagaimana Rasul memahaminya. Itu maksudnya. Makanya kan di dunia-dunia maya seperti via video ini kan sifatnya hanya membantu ya. Bagaimanapun untuk menjelaskan sejelas-jelasnya itu memang harus bertemu muka dengan muka. Itulah yang menyebabkan dalam sebuah perdebatan aku tidak begitu welcome, dan sampai sekarang aku tidak mau, meskipun beberapa kali ada yang menawari kalau perdebatan itu tidak di darat muka ketemu muka, tapi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang namanya Zoom atau namanya Skype itu Tidak bisa, tidak suka aku ya, karena untuk menjelaskan itu perlu muka ketemu muka, apalagi dalam perdebatan ya. Ini yang kita dialog saja, aku jelaskan tentang bagaimana hadis itu masih sangat terbuka kemungkinan untuk disalahpahami, apalagi kok dalam dialog kan begitu ya. Kemudian aku hanya menjawab sebatas yang dipertanyakan. Kalau lalu pertanyaan itu berkembang ke pertanyaan berikutnya enggak lah. Banyak yang dia harus dilayani juga, bukan hanya orang satu kan, banyak yang lain. Oke. Jadi kemarin aku bagi dua termin. Termin pertama aku sudah jelaskan bagaimana Gusti Allah ingkang Maha Agung itu, yang Maha Kuasa itu tentunya berkuasa menjaga kitabnya. Cuman masalahnya kita memahami tidak mekanisme yang digunakan oleh Gusti Allah Agung itu, atau teknik dan strategi kalau di militer itu, bagaimana cara menjaganya, itu jarang kita tahu. Dan semoga dengan video yang kemarin, dengan penjelasan yang kemarin, semua follower yang di sini itu menjadi tahu ya. Dan aku sudah jelaskan intinya semua kitab-kitabullah itu ya dijaga oleh Allah, cuman mekanisme penjagaannya itu yang berbeda. Dan semua itu tentu ada sebabnya seperti yang dijelaskan di video yang kemarin. Lalu termin kedua ya, itu merupakan termin pertama atau sequel pertama. Ini sequel kedua. Ada sebuah kebingungan yang menjadi inti dari diskusi kita ya, inti dari kajian kita ya.
Ada teman Kristen bingung dengan Quran surat Yunus 10:54. Tentunya di pertanyaan itu teman Kristen kita tidak mengutip surat ini ya, tetapi konten yang dia kutip itu adalah termaktub dalam Quran surat Yunus surat 10 nomor ayatnya 94 ya, 94. Sehingga sepertinya teman Kristen kita itu mengalami sebuah confuse ya, bukan sepertinya sih ya, memang dia bingung. Kalau dia nggak bingung kan nggak tanya ya. Bagaimana satu sisi Al-Quran mengklaim kitab-kitab terdahulu itu sudah terkontaminasi, gitulah gampangannya ya. Nanti kalau aku pakai takhrib itu mungkin terlalu sulit dipahami ya. Itu istilah-istilah dalam perspektif Islam, takhrib itu sudah terkontaminasi gitu aja lah ya. Jadi kitab-kitab yang terdahulu itu sudah terkontaminasi, kemudian Al-Quran dihadirkan untuk menjadi pembenar kitab-kitab yang terdahulu. Ya kan? Namun di ayat lain dikatakan apabila engkau ya atau Kanjeng Nabi Muhammad itu ragu, dipersilakan untuk bertanya kepada ahli kitab, orang-orang yang terdahulu. Kan ini menjadi sesuatu yang diametral yang dipandang oleh teman Kristen kita menjadi sesuatu yang tidak bisa diketemukan. Artinya dua pernyataan ini berbenturan. Ya. Sebentar, ya. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak. Aku Widi. Oh, Widi siapa ya? Widi. Aku ning Taiwan kae lho, Cak. Aku enak masalah cakap ning Malang kono, Cak. Oh iya. Mbak Widi, aku lagi syuting video untuk kajian. Nanti sekitar Badadur hubungi aku ya. Atau nanti aku ke WA aja dulu, ke WA ya. Ya, nanti aku. Ki WA, Cak. Ki WA, Cak. Simpenan, Cak. Nggih, Mbak. Nanti habis syuting kita lanjut. Nah, aku pasti bantu nanti ya. Jangan khawatir. Ojo wong ning Malang kono lho, Cak. Tempatnya, Cak. Siap. Nanti aku bantu ya. Nanti tak hubungi setelah syuting ya. Oke? Oke, Mbak Widi. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Ada saudari kita yang sedang perlu bantuan ya, nanti kita bantulah ya. Jadi supaya hidup itu lebih bermanfaat. Kata orang itu, orang yang baik itu yang bermanfaat bagi yang lain ya. Jadi berbuat baiklah kalian kepada siapapun ya. Karena dalam berbuat baik itu tidak harus pilih-pilih. Oke, kita lanjutkan. Seolah-olah terjadi diametral. Nah, sekarang tugas aku menjelaskan supaya teman Kristen kita itu bisa terbebas dari kebingungan itu ya. Nah, teman-teman Islam juga harus banyak belajar, banyak ngaji ya, kajian-kajian supaya nanti kalau ada teman-teman Kristen kita yang tanya bisa menjelaskan secara runut, secara akademis gitu ya. Oke, kita mulai dari sini. Biasa ini tidak strike, ini singular berputar ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, loh itu kok larinya ke sastra gitu ya. Loh itu nanti kok mau menjelaskan Al-Quran tapi ke Injil dulu gitu ya. Ya asiknya kan justru di situ ya. Kita lari ke Injil dulu. Ke Injil dulu, aku akan memberikan sebuah komparasi ya. Coba kamu baca Injil Matius 5:20. Ini komparasi aja ya. Komparasi, bukan sebuah kajian yang menjadi topik kita ya. Matius 5:20 ya. Matius 5:20 ya. Begini katanya.
Maka aku berkata kepadamu, ini Yesus maksudnya, aku itu Yesus ya. Jika hidup keberagamaanmu ya tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tegas. Artinya di sini Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu menggunakan ahli Taurat dan kaum Farisi itu sebagai parameter keselamatan dalam beragama, sehingga siapa yang keberagamaannya itu seperti keberagamaan atau keberagamaannya itu seperti Farisi seperti ahli Taurat, maka dia berhak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi ini bahasanya, ini retorika, dibalik bahasanya ya. Tetapi apabila tidak, maka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nih, ya, ini dia. Aku baca sekali lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi parameter keberagamaannya itu benar atau salah, itu apa yang disebut oleh Yesus ahli Taurat dan kaum Farisi sebagai parameternya. Ya. Paham di sini? Ahli Taurat dan Farisi sebagai parameter keselamatan sehingga masuk dalam kerajaan sorga. Tuh. Sekarang coba kita lihat Matius 23:13. Matius 23:13. Ya. Begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Gimana itu? Justru di sini Farisi itu dikecam, ya. Ahli Taurat dan Farisi itu justru dikecam, ya. Ada lagi deh yang hitam, ini habis juga. Ya, di satu sisi, ya, ahli Taurat dan Farisi digunakan parameter kebenaran dalam keberagamaan sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Apabila dia mau masuk ke dalam kerajaan surga, maka dia harus lebih baik dari ahli Taurat dan kaum-kaum Farisi. Itu di Matius 5:20. Tapi berikutnya, kalau kita baca surat berikutnya, ahli Taurat dan Farisi justru dikecam karena dia menghalangi orang masuk ke dalam jalan surga dan dia sendiri tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu ada di Matius 23:13. Pertanyaannya, bagaimana kita merukunkan ini yang diametral ini? Ya. Salah satu sisi, kata Yesus, ahli Taurat dan kaum Farisi menjadi parameter kebenaran. Salah satu sisi, ahli Taurat dan kaum Farisi dikecam. Dan objeknya sama tentang surga. Itu kan dua hal pernyataan yang diametral yang menjadi pertanyaan kita. Ini bagaimana ini benarnya dua ayat ini? Apakah ini yang benar, ini salah, ataukah ini benar, ini salah, atau dua-duanya benar? Bisa nggak ini dua-duanya benar, atau dua-duanya salah? Kalau dua-duanya salah sih nggak masalah. Itu kan diametral. Oke? Itu sama dengan kasus yang dipertanyakan oleh teman Kristen kita. Di satu sisi, ya, kitab-kitab terdahulu itu dinyatakan sudah terkontaminasi, tapi di satu sisi
Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada para ahli kitab. Ahli kitab itu penerima kitab. Lawannya kemarin sudah aku jelaskan, ummi. Jadi ada ahli kitab, ada ummi gitu. Ya. Itu kalau kita lihat sekilas itu diametral sama seperti ini. Nah, kalau untuk ini ya silahkan teman-teman Kristen tanya sama, kalau Anda masih mahasiswa, tanya sama dosen Anda di Fakultas Teologi Anda, atau tanya pendeta Anda, atau tanya siapa yang menurut Anda bisa menjelaskan bagaimana duduk permelasaan ini supaya tidak terjadi kontradiksi yang diametral. Ya, diametral itu benturan, ya, kanan kiri terpisah. Ya. Nanti kalau Anda tidak mendapatkan jawaban, silahkan tanya sama aku, nanti aku jelaskan, ya. Tapi tidak sekarang, ya, karena fokus kita mau menjelaskan yang ini sesuai dengan tajuk kita. Oke. Oke, begini saudaraku, begini teman-temanku semua, ya. Aku berulang kali mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat informasi-informasi saintis, ya, tentang, katakanlah, tentang mikrokosmos, tentang makrokosmos, tentang bagaimana terciptanya manusia, kehidupan manusia secara biologis, itu banyak diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Artinya Al-Quran juga menceritakan tentang itu. Tetapi walaupun demikian, Al-Quran itu jangan lalu dianggap dia buku sains. Bukan. Baik sains yang menjelaskan tentang makrokosmos, kan, bintang-bintang, ya. Kalau kita baca di Al-Quran itu kan ada bagaimana bumi ini dibikin oleh Gusti Allah, kemudian didekati dengan teori Big Bang. Itu kan ada di dalam Al-Quran. Bagaimana proses terjadinya manusia. Manusia awal itu dari tanah, manusia kemudian dari pertemuan sperma dan sel telur, ya. Itu kan dijelaskan juga. Namun demikian tidak bisa Al-Quran itu dikatakan kitab sains. Meskipun di dalamnya ada informasi sains, ya. Begitu juga di dalam Al-Quran itu kadang-kadang menjelaskan sejarah, catatan masa lalu, ya, nabi-nabi terdahulu, ya, atau raja-raja terdahulu yang mokong. Ambil saja contohnya Fir'aun lah, gitu, ya. Namun demikian, ketika Al-Quran menginformasikan sejarah, dia tidak bisa dikatakan sebagai kitab sejarah. Ya. Dan berikutnya, dalam Al-Quran itu gaya bahasanya sastrawi sekali, meskipun dia kadang-kadang berbicara dalam konteks bahasa yang lugu-lugu. Bahasa yang lugu-lugu itu yang tunjuk poin. Kalau arek Malang bilang tunjuk poin, ya. Itu berasal dari plesetan kata to the point, ya. Itu lugu-lugu. Namun demikian juga tidak jarang Al-Quran berbicara dalam kaidah-kaidah sastra, ya, bahasanya bahasa sastra. Namun demikian Al-Quran tetap saja tidak bisa lalu dikatakan kitab sastra. Jadi kalau ditanya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu petunjuk, hudalinnas, gitu, ya. Masalah di dalamnya ada ilmu pengetahuan ini itu, ya. Ya memang itu ada, tetapi terus tidak bisa dinisbahkan dia sebagai pengetahuan apapun tentang, oh ini kitab sains Al-Quran ini, oh ini kitab sastra, oh ini kitab sejarah. Enggak boleh begitu, ya. Kenapa ada informasi sains, ada informasi sastra, ada informasi sejarah? Ya itulah hudan itu, petunjuk tadi itu. Jadi lebih tepat jika kita mengikuti penjelasan dalam Al-Quran sendiri bahwa dia adalah petunjuk, gitu, ya. Oke, sekarang aku akan menukik pada masalah sastra. Di Al-Quran itu banyak sekali
ya informasi-informasi atau pernyataan-pernyataan yang diungkapkan dengan gaya bahasa sastra, satir, ya. Sekarang kita akan menukik pada satir, ya. Satir itu istilah dari bahasa Latin. Bahasanya orang mana? Itali, ya. Yang dulu disebut Roma, ya, Romawi. Satir itu adalah gaya bahasa untuk menyatakan sebuah sindiran, ya, sindiran terhadap apa aja, bisa suatu keadaan, ya, atau merujuk kepada seseorang juga bisa. Satir itu biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, bisa sarkasme atau parodi juga bisa, ya, tergantung dia mau ditampilkan dalam nuansa apa. Tetapi sesuatu yang kita bisa tahu saat ini, satir itu, ya, atau kalau orang Latin bilang satira atau satura, ya, itu adalah sebuah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran, menyindir. Gaya bahasa menyindir, satir itu, ya. Oke, sudah paham di sini, ya, satir. Kalau di sini sudah paham, aku akan jelaskan sekarang tentang surat ini. Juga sebetulnya bukan inti permasalahan, tetapi aku memerlukan ini untuk menjelaskan kepada kalian, ya. Quran surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayatnya 146, ya. Aku beritahu dengan berulang-ulang kali seperti saat ini bahwa depak itu dalam terjemahannya itu banyak yang masih mengandung masalah. Meskipun demikian, bagi pemula silakan saja Anda menggunakan terjemahan depak, tetapi apabila ada hal-hal yang menurut Anda mengganggu daya nalar Anda, silakan tanya kepada yang lebih mengerti, karena bisa jadi itu terjemahannya memang salah, ya, salah. Jadi artinya meskipun terjemahan depak itu salah, bukan berarti dia harus dibuang begitu saja, tidak. Ada juga yang benar kita ambil, nanti yang salah kita benarkan, gitu, ya. Seperti ini Quran surat Al-Baqarah 2, ya, surat 146. Aku nggak setuju dengan terjemahan depak. Itu bisa kita lihat pada ayat atas dan bawahnya. Nanti sekalian kalian baca sendiri, ya. Mulai 145, fokus kita 146, terus nanti 147-nya itu. Jadi sebelum dan sesudah ayat itu dibaca, nanti kamu bisa menyimpulkan, oh itu maksudnya begini loh. Tuh. Jadi begini. Ini terjemahan depak, ya. Begini. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya. Nah, mengenalnya di situ ada domir, ya. Domirnya itu, kata gantinya itu di dalam kurung itu ditujukan atau menuju kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang aku tidak setuju, karena kalau kita baca teks sebelumnya terus sesudahnya, itu tidak berbicara tentang kenabian, tapi berbicara tentang kitab. Ya, oke. Jadi kalau terjemahan depak itu begini: orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya dalam kurung Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Tuh. Dan aku tidak setuju yang di dalam tanda kurung domirnya itu dilarikan oleh depak ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu bertentangan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Maka, ya, aku mengatakan tidak demikian. Ya, aku mengatakan begini: orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya Al-Quran. Jadi domirnya itu ke Al-Quran, bukan ke Kanjeng Nabi. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Gitu. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini ketika Gusti Allah Agung menurunkan ini sebagai wahyu lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ini bercerita tentang Al-Quran, bukan bercerita tentang kenabian. Ini berbicara tentang kitab. Maka terjemahan yang tepat, domirnya itu, kata gantinya itu harus dinisbahkan kepada Al-Quran, bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang intinya para ahli kitab itu mengenal Al-Quran seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Artinya sangat akrab, karena tidak ada orang tua yang tidak mengenal anaknya sendiri. Ya. Oke, berikutnya Quran surat Al-An'am. Ini ada 2 ayat ini ya. Quran surat Al-An'am surat 6 nomornya 20 ya, nomornya 20. Ini sama substansinya seperti yang tadi. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, dalam kurung kalau depan itu Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah, dalam kurung. Ya. Dan aku tetap pada pendirianku, aku tidak setuju terjemahan itu, domirnya itu bila dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu juga sama seperti tadi, tidak berbicara tentang kenabian, tapi berbicara tentang kitab. Maka terjemahanku adalah orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, nyanya itu Al-Quran, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jadi intinya Quran surat Al-Baqarah 146 dan Quran surat Al-An'am 20 ini menginformasikan kepada kita bagaimana sesungguhnya ya, ahli kitab itu sudah tahu, mereka mengenal Al-Quran itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Artinya mereka tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, sebuah petunjuk yang datang dari Allah, yang dia juga menurunkan Torah dan Injil. Gitu. Jadi konteks pembicaraan ini fokusnya bukan ke Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ke Al-Quran. Ya, itu terjemahanku begitu. Sedangkan depak domirnya itu dinisbahkan ke Kanjeng Nabi Muhammad, dan itu aku tolak. Karena di sini tidak berbicara tentang kenabian, tapi berbicara tentang kitab suci. Ya, 2 ini sudah dipahami ya. Oke. Berapa lama deh? Coba lihat. Waduh, sudah setengah jam. Mudah-mudahan nggak sampai 1 jam lah ya. Oke. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, namun mereka ya, para ahli kitab itu kan pura-pura ragu gitu loh, seolah-olah mereka ragu ya. Itu sengaja mereka lakukan untuk menutupi apa yang sebenarnya dalam hati mereka, yaitu mereka meyakini bahwa Al-Quran itu sebuah kebenaran ya. Keraguan-keraguan mereka itu dinyatakan sebagai cara mereka menutupi apa yang mereka sebenarnya tahu, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya begitulah cara mereka menolak Al-Quran dengan bersandiwara ya. Padahal mereka tahu itu sebuah kebenaran ya, tapi pura-pura nggak tahu, pura-pura ora weruh, pura-pura ora kenal. Padahal Allah firmankan mereka mengenal Al-Quran seperti mengenal anaknya sendiri. Oke, sekarang kita menuju fokus ke surat Yunus. Tapi sebelum ke surat Yunus, kita menukil dulu Quran surat Al-Maidah
5116. Ya. Aku tulis gini, kalau ada salah kita bisa saling mengkoreksi ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Quran surat Al-Maidah surat 5 nomornya 116. Karena kadang-kadang aku saking asiknya bicara, lain yang ditulis, lain yang dibicarakan ya. Jadi juga aku mau dibantu ya. Kalau gini kan enak, kita bisa sama-sama koreksi ya. Dan kita tahu berapa ayat sudah yang kita kupas. Makanya aku bilang tadi bahwa pembicaraan sebuah agama itu harus berbasic kitab suci. Karena kita berbicara Islam, maka basicnya harus Al-Quran gitu. Oke, aku bacakan ini ya, Al-Maidah 5:116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya, ini bercerita tentang Kanjeng Nabi Isa ini, atau yang kalian sebut Yesus itu. Nah, begini kata Allah, wahai Isa putra Maryam, aku sudah jelaskan ya beberapa waktu lalu, Kanjeng Nabi Isa itu satu-satunya manusia yang dinisbahkan kepada ibunya. Makanya Al-Quran itu berulang kali melakukan itu untuk mempertegas kepada pembacanya bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak punya bapa. Ya, dia lahir atas dasar kekuasaan Allah. Punya ibu, tidak punya bapa. Ya. Yang jadi masalah nanti dalam teologi kekristenan ini yang sebetulnya sudah kami sepakat menjadi topik diskusi kami dengan salah satu rektor di Sekolah Tinggi Teologi di Batam sana, dan aku sudah setuju, proposalnya semua aku setuju, cuman satu yang aku minta, bagaimana kalau diskusi itu kita adakan di kampus Bapak saja gitu, supaya lebih enak kan kalau di kampus itu. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada kejelasan ya. Saya tetap menunggu jawabannya. Topiknya bagus. Yesus anak Allah dalam pandangan Injil dan Al-Quran. Kan bagus itu. Ya. Begitulah Yesus atau Kanjeng Nabi Isa selalu dinisbahkan kepada ibunya. Karena Al-Quran ingin memberikan pesan secara berulang-ulang, Kanjeng Nabi Isa itu tidak punya bapa. Lalu bagaimana dalam teologi kekristenan Yesus dinisbahkan kepada bapaknya yang bernama Allah sehingga disebut anak Allah? Nah, itu kan suatu tajuk yang menarik untuk didiskusikan. Sayangnya aku menunggu jawaban, sampai sekarang belum ada jawabannya. Semoga aja nanti beliaunya sang rektor itu bisalah untuk di reschedule kapan harus kita diskusikan gitu ya. Aku tetap menunggu pada prinsipnya. Oke. Aku lanjutkan. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya. Ini kan asik ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya, ayat ini bila kalian baca, kalian mesti akan mengatakan, loh, Allah itu kan maha tahu, masa enggak tahu kok harus tanya kepada Yesus? Kan gitu ya. Dan teman-teman Kristen biasanya juga mempertanyakan ini, karena Trinitas di dalam kekristenan itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan di sini jelas yang dikatakan bukan itu, tetapi dikatakan adalah Bapa, Bunda Maryam, dan Yesus. Jadi Roh Kudusnya nggak ada di sini, ya. Nah, pembahasan ini bisa kita bahas nanti pada season yang lain, ya. Dan kita mau tidak mau kalau membahas ini, kita akan membahas tentang kolidrian, salah satu sekte daripada kekristenan awal dahulu, ya. Tapi setidaknya yang kita tangkap ini adalah sebuah
pertanyaan, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi Tritunggalnya di sini bukan Bapa, Putra, Roh Kudus ya, tapi Bapa, Ibu, Bunda Maryam, dan Putra dan Yesus gitu. Ya. Terus gimana sebetulnya ayat ini? Ya. Gimana? Masa Allah tidak maha tahu kok pakai tanya segala? Gitu ya. Nah, inilah yang aku jelaskan tadi tentang gaya bahasa. Ya. Bila ayat ini dibaca sepintas selalu, memang akan dipahami seakan-akan Kanjeng Nabi Isa lah yang memerintahkan kaumnya agar mengakui adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Gitu. Dan terkesan bahwa Allah tidak maha tahu. Orang dia tanya kok. Kalau dia tahu kan langsung aja. Kenapa kamu mengatakan bahwa ibumu dan kamu adalah salah satu daripada Tuhan selain Allah? Seharusnya kan begitu retorikanya. Kenapa? Nah, langsung menjurus. Tapi kan ini redaksinya tidak begitu. Bertanya, ya. Ini ya, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang? Jadi tanya, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang? Ini yang tanya yang maha tahu ini. Kenapa kok pakai tanya orang dia maha tahu? Dan digambarkan ya, Kanjeng Nabi saya itu menjadi sosok yang mengatakan ibunya dan dirinya ya merupakan bagian dari Allah. Itu kalau kita sekilas baca begitu pesannya. Tetapi apakah memang demikian? Ya. Apakah memang demikian? Padahal tidak demikian. Tetapi maksud ayat ini adalah menerangkan bahwa Isa alaihi salam tidak pernah ragu terhadap konsep tauhid. Terhadap konsep tauhid. Kalau kalian tidak paham tentang istilah tauhid dalam konsep keesaan Allah, yang mana dia Kanjeng Nabi Isa sendiri sampaikan bahwa ketika dia ditanya kepada utusan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, hukum apa yang paling utama? Dengan tegas Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu mengatakan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad. Jelas, ketahuitannya jelas. Cuman kan karena kemudian kekristenan yang kemudian menyimpang dengan memahami penafsiran sebuah kata ehad itu tidak sebagaimana yang punya bahasa itu memahami. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi yang itu notabene Israel dan mereka adalah pemilik bahasa itu. Dan itu juga merupakan copy paste yang diambil Yesus daripada pernyataan Musa yang dia pernah katakan kepada bangsa Yahudi, yaitu yang Israel itu. Sama, bahwa Allah itu ehad. Dan mereka memahaminya ehad itu satu, bukan satu kesatuan. Baru kekinianlah setelah kekristenan, ya, merupakan perubahan dari Nasrani ke Kristen, ya, merekayasa kata ehad sehingga dikatakanlah kesatuan dengan menggeret yahid ke dalamnya menjadi satu. Jadi kalau satu itu yahid, kalau ehad itu kesatuan. Hebat ya. Ada orang goyim itu orang di luar Israel, menafsirkan bahasanya orang Israel sendiri dan berbeda dengan Israel. Gitu pede banget. Ya itu hal lain lah ya. Yang penting Kanjeng Nabi Isa itu tidak pernah ragu terhadap konsep tauhid ya. Jadi yang mendakwahkan bahwa Tuhan itu Trinitas adalah sebagian kelompok dari orang-orang Nasrani sendiri yang telah mengubah-ubah dan menukar daripada isi Injil itu. Menukar prinsip keesaan Allah yang ada di dalamnya dengan prinsip syirik.
Penukaran-penukaran itulah kalau dalam kajian kemarin yang aku bilang tahrib, bukan tasrif. Kalau tasrif itu pemecahan kata, tahrib, mengubah-ubah. Dan tahrib itu sudah aku jelaskan berkali-kali, ada yang tahrib teksnya, ada yang tahrib penafsirannya. Nah, kata ehad ini tahrib di penafsirannya. Teksnya nggak dia biarkan, teksnya nggak dihajar, teksnya biasa saja, tetapi penafsirannya yang dihajar. Yang itu sebetulnya menjelaskan satu berubah menjadi kesatuan. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu tetap, Yesus itu tetap berpegang kepada ketauhidannya. Dia menjelaskan bahwa Allah itu ehad. Namun kemudian oleh orang-orang Nasrani yang menjadi Kristen itu berubah. Dirubah oleh mereka menjadi Tritunggal itu. Nah, sekarang kalian tahu ya. Kalian tahu bahwa Al-Maidah surat 116 itu adalah sebuah satir. Ya, sindiran kepada tua-tua Nasrani itu. Yang sudah menggeser dari tauhid menjadi syirik. Gitu. Jadi ini sebetulnya Quran surat Al-Maidah ya 116 ini sindiran, dia hadir dalam bahasa satir. Gitu loh. Ya, menyindir orang-orang yang sudah menggeser dari tauhid menjadi syirik. Disindir dengan kata-kata firman itu. Ini bahasa sindiran. Gitu loh. Sebetulnya mereka itu tahu kalau Tritunggal itu tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Tidak pernah. Kamu bukalah Alkitab itu kalau nggak percaya. Di mana Yesus mengatakan konsep Tritunggal? Tidak pernah. Yang dia katakan ehad. Tunggal bukan Tritunggal. Itu sebetulnya mereka tahu. Nah, kebebalan mereka, ketegar-tengkuan mereka, tegar tengkuk kalau pakai istilah perjanjian lama, itu disindir lewat firman itu. Jadi firman itu hadir dalam gaya bahasa satir. Gitu loh. Ya? Paham ya? Itu gaya bahasanya satir, menyindir. Oke. Sekarang kita fokus ke yang ini ya. Karena begini, kita jelaskan dulu, aku kasih bantuan dulu satu ayat untuk menjelaskannya ya. Az-Zukhruf 43 ya. Di sini 4 ya, Quran surat Az-Zukhruf 43 nomor ayatnya 45. Ini jelas sekali di sini ya, dikatakan begini. Dan tanyakanlah, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, kepada rasul-rasul kami, maksudnya Allah, yang telah kami utus sebelum engkau, rasul-rasul pendahulunya. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang maha pengasih untuk disembah? Tuh. Apa yang bisa kita tangkap dari Quran surat ini? Artinya semua para rasul itu tidak pernah mengajarkan selain tauhid. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pendahulunya, Kanjeng Nabi Muhammad ini kan bukan nabi yang ujuk-ujuk menjadi nabi. Bukan nabi yang tanpa sejarah. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Kanjeng Nabi yang dengan sejarah tugasnya melanjutkan perjuangan nabi-nabi pendahulunya. Gampangnya supaya bisa dipahami aku sampaikan. Kanjeng Nabi Muhammad ini pelanjut perjuangan dakwah dari nabi-nabi seniornya yang terdahulu. Nah, di sini dijelaskan, seniornya yang terdahulu itu tidak pernah mengajarkan syirik. Yang diajarkanlah Allah itu ehad, itu namanya konsep dasar tauhid. Itu. Ya, sini. Oke, sekarang kita fokus di sini. Yunus. Berapa, Le? Belum 1 jam kan, Le? Waduh, sudah 49. Aduh, gimana Mas maunya bikin 30 menit tapi tidak bisa ya, tolong dimaklumi lah ya. Tinggal sedikit kok Mas ya. Ini sudah selesai nih. Seri 2 sudah selesai, kita akan lari ke
topik berikutnya ya. Jangan larilah, maraton aja ya. Nanti kalau lari capek. Maraton ke topik berikutnya. Begini, aku bacakan dulu ayatnya ya. Jadi Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 20 itu begini. Ini yang membuat teman Kristen kita menjadi bingung. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Sorry. Bukan ini sudah aku jelaskan tadi ya. Sebentar aku cari di sini ya. Sebentar ada telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Iya, sebentar. Ini kurang 10 menit selesai, nanti aku telepon ya. Ya, nanti aku telepon. Kurang 10 menit cuman ya. Betul. Halo? Ya, aduh, sepertinya ada masalah penting ini ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Mana tadi ayatnya jadi lari ini. Sebentar. Bentar ini ya, ayatnya jadi lari. Sebentar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Yunus surat 10 ayat 6 begini katanya. Maka jika engkau, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah ini teman Kristen kita kan bingung. Padahal kitabnya sudah dikritik, katanya terkontaminasi atau diintervensi. Bagaimana kok Kanjeng Nabi Muhammad kalau ragu terhadap Al-Quran justru diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab atau orang-orang yang menerima kitab sebelummu. Ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu. Terus gimana ini? Kan terjadi diametral, terjadi kontradiksi. Ya. Maka aku jelaskan sekarang supaya kalian mengerti. Quran surat Yunus surat 10:94 itu tidak beda dengan Quran surat Al-Maidah. Iya, surat Al-Maidah 116, surat 5 ini tadi, ya. Yang ini, kedua surat ini, ya. Ini aku pilih warna yang bagus ya. Ini merah ini semua ada dalam nuansa gaya bahasa yang digunakan Al-Quran. Itu adalah satir. Aku sudah jelaskan di awal. Ini gaya bahasanya satir. Kan aku sudah jelaskan di dua ayat ini ya. Sorry, bukan di sini. Ini buru-buru setelah ditelepon mbaknya tadi ya. Tapi begini, Quran surat Yunus ini ya, dengan surat ini Al-Maidah 116 ini ada dalam nuansa gaya bahasa satir. Ya, aku sudah jelaskan. Nah, ini baru dua ayat ini. Di Quran surat Al-Baqarah 146 dan di Quran surat 6 Al-An'am ini 6 yang ke-20 ini sudah aku sebutkan bahwa mereka para ahli kitab itu mengenal Al-Quran seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi para ahli kitab itu sangat kenal bahwa Al-Quran itu sebuah kebenaran. Itulah yang aku sebutkan tadi. Tapi mereka menolaknya. Itu disindir oleh ayat 10:94 ini dengan menggunakan gaya bahasa satir ini. Gitu loh Mas. Dan ini terjadi juga, digunakan juga sama halnya surat 5 116 tadi. Ini juga sindiran. Keduanya ini satir. Disampaikan dalam bahasa satir. Sindiran. Ini menyindir kepada orang yang di sini menolak kebenaran Al-Quran, yang di sini menyindir kepada mereka yang menyatakan bahwa Gusti Allah ingkang Maha Agung itu menjadi tidak lagi ehad tapi menjadi Tritunggal, dimana dengan memasukkan dua selain Allah. Tuh, ya.
Aku kira sudah cukup paham ya. Jadi di sini tidak ada benturan dengan pernyataan bahwa kitab-kitab terdahulu sudah terkontaminasi. Tidak. Karena ini justru menyindir. Gitu loh. Orang kamu itu tahu kebenaran Al-Quran kok kamu tolak, gimana sih? Itu loh kalau bahasa gampangannya kita. Ya. Jadi ini dalam bahasa satir. Itu penjelasan dari aku ya. Ini ada telepon sudah 2 kali, ada penting sebetulnya. Ya. Itu penjelasan dari aku, semoga bisa dipahami dan kita bisa ketemu dalam kajian-kajian berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.